Ini sorry ya kakak mataku agak agak merah. Oh, yes. Gak apa-apa, tadi tuh udah dikasih filter ya, Ta? Udah biar nggak jelek-jelek banget. Maaf ya makanya mukanya glowing sekali. Penuh apa kayaknya stilo banget gitu kan. Soalnya ini apa namanya juga aku harus jujur bahwa aku tadi itu jam jam baru nyampe rumah itu hampir mau jam 4 Hmm. karena kerja. Jadi aku baru pulang jam segitu, aku istirahat sebentar untuk siap-siap di acara kita ini. Asik. Bincang Gak bola apa-apa. berkat. Kita Oke, kita juga baru pulang kok 1 jam ini yang kayak lalu. kakak-kakak nggak undang jemaat dari Hong Kong. Ada Ada, sebenarnya ada, Oh, udah. cuman kebanyakan itu apa jam kerja jam sibuknya. Oh lagi gitu. siapkan makan malam. Oh iya ya, jam-jam makan malam ya. Tapi Nah, soalnya kalau misalnya dipagiin lebih lagi, kitanya yang nggak bisa. Gitu. Kita bagi sapa mereka sebentar, ada Mas bagi Gali. mereka antusias kok. Banyak yang mau ikut, cuma ya karena Oh halangan. gitu. Kita tunggu aja lah ya kalau gitu. Oh, jangan, Tapi kita lanjutkan sambil saja. kita nunggu apa aku sih percaya gini ya, kita di situasi kayak gini eh, memberkati banyak orang bisa lewat apapun caranya. Yes. Mungkin kita nggak bisa giving secara, mungkin kita nggak bisa kasih money, kasih uang atau kasih sembako seabrek-abrek, tapi aku selalu yakin bahwa kita tuh bisa berkatin orang bahkan lewat dari obrolan, lewat dari Yes. sharing kita, dan apa ya, dan aku juga percaya somehow Tuhan pakai masa pandemi seperti ini untuk membuat kita semakin berpikir ada nggak sih maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kita Hmm. udah sambil sambil masuk ke ini ya, sambil masuk ke apa Ya. pembahasan kita. Karena satu sisi ketika aku di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, aku apa ya, kayak dibuat untuk mikir gitu loh, dipaksa untuk berpikir apa sih sebenarnya kamu itu passion pelayananmu di mana? Karena gereja lagi pada, kalau di Indo gereja itu lagi pada online semua. Kita nggak Ya. bisa yang datang ke gereja langsung dan lain-lain dan ambil pelayanan seperti rutinitas sebelum-sebelumnya. Nah, terus karena aku juga lagi masa-masa fase pindah dari Bandung ke Lampung dan belum apa namanya belum belum apa ya belum ada di satu gereja yang benar-benar memutuskan oke aku mau pelayanan di situ. Aku baru pindah tuh dari Februari. Cuma kan di pertengahan Maret gereja-gereja itu udah pada online. Jadinya aku bener-bener nggak ada apa tempat di mana aku bisa melayani saat ini. Sehingga aku tuh kayak mikir gini, panggilan kamu sebenarnya apa? Karena nggak menutup kemungkinan aku juga sambil kerja. Kerjaanku aku bukan full timer gitu loh. Aku kerja dan saat ini lagi nggak pelayanan di mana riskan banget gitu loh, kayak jadi Tuhan ingetin panggilan kamu tuh sebenarnya apa sih? Kamu itu maunya apa gitu loh. Karena ya ini tadi situasi pandemi seperti ini orang tuh jadi mikir balik tentang panggilan. Jadi sebenarnya panggilan nggak tahu ya semua orang atau cuma aku doang gitu. Tapi kayak berasa bahwa Tuhan itu mengingatkan lagi panggilannya di mana. Kalau misalnya panggilan kamu di anak-anak, ya tolonglah buat sesuatu untuk anak-anak. Kalau misalnya panggilan kamu itu ada di konseling, tolonglah buat sesuatu untuk orang-orang yang mungkin butuh konseling. Dan akhirnya aku buat, akhirnya aku open untuk free konseling selama aku juga waktunya juga free. Aku layanin orang-orang by phone, by WA, by DM, semuanya selama aku juga free yang kayak gitu. Tapi kan Ya. banyak orang berpikir gitu loh, sebenarnya itu panggilan itu apa sih? Karena kita juga nggak bisa memungkiri ya bahwa orang-orang tuh berpikir, oh kalau misalnya orang punya panggilan, panggilannya dia tuh harus di lokasi apa, di tempat-tempat di mana kayak gereja atau bidang pelayanan sosial. Padahal tuh sebenarnya pelayanan dan panggilan itu ada banyak banget di mana Tuhan bisa Yes. taruh. Sampai akhirnya dari aku pribadi saat ini memutuskan untuk masuk dalam satu sekolah. Sekolahnya nggak terlalu besar di Lampung, masih baru berdiri beberapa tahun, tapi aku mikir di sini kemampuan aku bisa diasah. Dan ujung-ujungnya ini semua untuk panggilan, karena panggilan aku udah bulat gitu kan di anak-anak, di bidang konseling dan lain-lainnya. Jadi ya sudah aku ikutan di situ. Dan dalam perjalanan baru hari kedua, baru bener-bener newbie banget nih. Hari kedua
hari kedua, no, hari pertama. Ini baru hari pertama aku masuk, jadi apa capek ya berasa lah. Tapi sekali lagi ya diingetin gitu loh, tantangan mah banyak. Aku harus belajar banyak lagi. Tapi aku nggak menyesalkan. Mamaku sempat tanya tadi, capek nggak yang kayak gitu? Capek sih capek. Tapi kalau dibilang nyesel, aku sih bilang enggak lah ya, karena aku bisa bisa belajar. Dan itu tuh mata pelajarannya KIC, Kanando itu kayak kita SGU. Oh ya. Oh, Jadi kayak kita SGU itu nama-nama apa ada Zwingli, ada si John Wesley, semuanya itu masuk dan itu mata pelajaran sejarah. Itu aku kayak yang, waduh ini gue salah ngambil nggak sih, sempat bertanya karena kok berat banget untuk anak SD gitu kan, untuk anak SMP kok ini banget. Tapi saya lagi itu tadi karena kita punya panggilan, punya passion, jadi nggak ngebuat aku ya khususnya untuk drop. Sekalipun itu susah. Mudah-mudahan ini kan hari pertama, besok hari kedua. Mudah-mudahan ya, karena udah dikontrak kerja juga. Mudah-mudahan selama menjalani masa kontrak, bener-bener apa ya, no regret gitu lah. Tapi kalau misalnya untuk KIC dan Kanando sendiri, aku mau tanya satu-satu deh, aku udah agak lupa juga ceritanya. ya. 2013 loh itu kita kesaksian panggilan kan di depan Kesaksian panggilan. konven. Iya, itu 2013 sudah lama sekali. Jadi aku mau tahu ini mau ke IC atau Kanando duluan? Panggilannya. Batu gunting kata. Enggak. Biasanya ladies first loh. Saya- Biasanya sih ladies first, biasanya. Kanando Oke. duluan. Durasi waktu ada. Oh, Biar aku boleh. counting. Biar Nanti. nggak kayak kemarin nih kita bablas tuh 1 jam. Boleh kali ya 7 menit. Oke. Konven banget ya. 7 menit. Nanti aku pencet belnya. Aku yang begini. Oke, Oke. silakan. Saya mulai ya. Oke, terima kasih buat waktu yang ada nih. Kita boleh share bersama dan saya boleh membagikan kesaksian saya. Begitu luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Jangan lihat saya yang saat ini, karena inilah yang Tuhan berikan untuk saya, proses yang Tuhan berikan. Dulu yang mungkin jauh daripada Tuhan. Betul. Saya hidup dan lahir besar di Papua, Jayapura. Dan saya lahir di sana dengan lingkungan yang begitu luar biasa. Saya punya orang tua seorang pendidik, guru, bapak guru, mama ibu rumah tangga. Tapi mama yang punya peran besar untuk saya sehingga saya terpanggil jadi hamba Tuhan. 2010 saya lulus dari SMA Negeri 1. Kami ada PA di rumah. Kebetulan dulu juga sering PA. Cuma ya kehidupan masih ugal-ugalan. Biasa anak muda. Nah, jadi ketika kami PA begitu berdoa, kayak Tuhan ingatkan dan sentuh dalam kehidupannya mama, bahkan mengingatkan mama, anak ini akan jadi pendeta. Dan ketika PA itu dan malamnya mama istirahat tidur, mama bermimpi saya pakai toga pendeta. Saya di 2010 itu saya tertawa sekali. Saya bilang ke orang tua saya bilang begini, masa orang nakal seperti saya, orang seperti saya jadi hamba Tuhan, itu tidak mungkin. Betul. Berjalannya waktu saya masuk kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, ambil teknik informatika D3. Kok aku baru tahu sih? Ya, berarti itu makanya ini jadi Kurang mengingat. update ya berarti. Kurang jujur waktu itu kesaksiannya berarti di depan. Oh, kesaksiannya lebih banyak yang apa? Lebih ini, tapi ini kan pengantar dulu. Oh, Tempat saya bilang, pengantar. saya Oke, dua- lanjut. saya 2 kali gagal. Saya pertama di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura D3, ambil jurusan D3-nya. Tapi satu semesternya rajin, satu yang merah. Itu praktik fisika dasar. Memang biasalah. Kan saya bukan anak IPA. Di SMA saya anak IPS. Jadi di situ saya drop. Tapi masuk semester kedua, biasa ke kampus tapi tidak masuk kelas. Jadi yang awalnya satu merah, akhirnya di semester kedua semua merah. Jadi akhirnya mama bilang, kamu mau apa? Jadi dulu saya punya hobi olahraga. Karena mama lihat hobi, akhirnya mama bilang,
tawaran kedua mama tantang jadi hamba Tuhan di STT Ishak Samuel Kenyi Jayapura. Saya tolak tuh. Oh, Itu ada STT di sana. Saya bilang tidak, jadi hamba Tuhan tidak hanya jadi pendeta, betul. melayani itu hamba Tuhan. Mama bilang, oh iya, ada benarnya. Jadi akhirnya ambil keputusan masuk di UNCEN, Universitas Cendrawasih. Saya ambil Penjas Kesrek, saya angkatan pertama 2012 di UNCEN. Saya ambil S1 untuk sekolah menengah. Karena ada 3 jurusan, sekolah dasar, sekolah menengah, ilmu kepelatihan. Jadi saya ambil sekolah menengah, 1 semester jalan baik. Sama semester keduanya juga ugal-ugalan. Aman. Tapi semester 2 itulah Tuhan panggil saya. Jadi puji Tuhan, Tuhan oleh antarkan saya dari kenakalan remaja itu. Terakhir mama tantang saya masuk hamba Tuhan, saya bilang begini, sampai kapanpun saya tidak akan pernah injak tempat itu. Saya puji Tuhan, rencana Tuhan begitu luar biasa. Satu statement mama sampai saat ini saya tangkap, mau lari kemana nak, kamu tidak bisa kemana-mana. Ketika Tuhan sudah buka, tidak seorang pun bisa menutup. Oh my Ketika God, Tuhan keren. sudah menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Jadi di 2013 itu, di bulan 2 akhirnya Tuhan hajar saya. Saya jatuh dengan kenakalan remaja yang ada, saya tidak saya sebutkan. Jadi ketika di bulan 3 itu cuma saya diantarkan dengan satu situasi, ialah kematian. Cuma ada di mulut saya cuma katakan, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Akhirnya saya melangkahkan kaki dan sampai di rumah. Mama doakan saya, itu kejadian malam. Tengah malam, mama rangkul saya. Di situ jelas sekali ketika saya didoakan, mama bilang, saya mengalami satu ketakutan, cuma ada Yesus tolong saya. Dan ketika mama malam itu tantang saya jadi hamba Tuhan, sebelum tantangan itu, kayak saya diantar dengan satu suasana yang begitu luar biasa. Ada sosok yang begitu terang, dia besar, dia mengulurkan tangan, dia suruh duduk di sampingnya dia. Tapi saya nolak, saya bilang tidak, dia suruh duduk. Saya bilang saya tidak layak di dalam pengikatannya saya itu. Saya tidak layak. Begitu saya dibilang itu, akhirnya saya duduk di sampingnya dia. Begitu di sampingnya dia rekam begitu besar kejahatannya saya dari awal sampai akhir itu jelas. Saya bilang saya tidak layak sampai saya mencucurkan air mata. Dan di situ saya dibawa, dan malam itulah mama tantang saya untuk keempat kalinya. Apakah kamu mau jadi hamba Tuhan? Malam itu saya komitmen. Saya siap jadi hamba Tuhan sampai Tuhan panggil saya kembali. Ketika mama tantang itu, mama yang sebelumnya diajak untuk masuk persekutuan MPW YPPI di Jayapura, tapi mama belum, karena kesibukan belum aktif ikut aktivitas yang ada. Hanya mama cuma teringat satu kata dari hamba Tuhan, Bapak Simon Pai, di 3 Batu. Bapak Simon dia sempat bilang ini, dan mama malam itu tanya, apakah kau mau masuk di 3 Batu malam? Saya cuma bilang, siap, saya siap masuk. Jadi itulah panggilan yang Tuhan berikan, sehingga saya 2013 masuk di Institut Injil Indonesia Batu. Saya dibentuk dengan pembentukan yang ada, dan saya boleh ambil komitmen, dan puji Tuhan yang boleh dilihat sampai saat ini. Itu kesaksian saya. Luar biasa. Apa ya, aku pribadi, ya itulah seperti live beberapa waktu lalu yang aku sempat bilang, untuk mengenal seorang yang namanya Fernando Ginting, dan flashback dari dulu sampai sekarang, first time kita ketemu. Waktu itu kan ketemunya apa ya, waktu pertama kali ketemu mungkin nggak terlalu notice banget. Ya, nggak terlalu dinotis banget, siapa sih ini orang, kan belum gitu. Tapi karena dulu aku anak misiologi. Dulu kan aku sempet tuh nyasar ke misi, habis itu baru ditarik ke teologi gitu kan. Dari situ udah ditarik ke teologi, akhirnya baru sekelas sama Kak Ice sama Kanando. Terus waktu ngeliat Kanando pertama kali, ini siapa gitu kan. Terus agak, pokoknya melihat kehidupan yang bener-bener dari dulu sampai sekarang itu takjub banget sama perbuatan Tuhan.
Dan aku selalu percaya ya, maksudnya gini, dimanapun, kapanpun saat itu kita menjalankan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, misalnya ya seperti Kanando tadi gitu, udah dapat satu visi dan siap untuk melakukan visi itu dengan misi yang dia jalankan. Maksudnya apa? Lewat sekolah teologi ada pembentukan khusus gitu. Dan akhirnya aku juga percaya ketika kita betul-betul setia ikutin Tuhan dapat bonus. Itu kan yang di sebelah bonusnya. Bener dong. Cerita selanjutnya, Bener. itu Itu tuh cerita Kanando selanjutnya. udah 4 kali loh nolak. Hah? Iya kan Kanando udah 4 kali loh nolak. Siapa? Udah. Kanando waktu itu berapa kali ditawarin sama mama masuk teologi? 4 3 kali atau kali berapa saya kali? tolak, keempat saya terima. Oh, nah, makanya dapat bonus kan akhirnya tuh yang di sebelah. Benar. Itu cerita selanjutnya nanti ada kan. Oke. Oh, kayaknya kita harus buat part selanjutnya ya untuk bahas yang itu. Oh, benar. Oke, ke Kak Ice deh sekarang. Aku mau dengar karena ini bener-bener latar belakangnya beda banget Kak Ice dan Kanando. Ya, kalau saya secara pribadi, ya apa seperti yang dilihat sekarang bisa ada di Hong Kong. Memang panggilan saya dapat di sini untuk apa jadi hamba Tuhan. Ya awalnya memang mau lanjut sekolah, tapi ya harus cari tambahan dulu, istilahnya. Jadi apa buat cari uang buat masuk sekolah gitulah. Itu sudah komitmen saya. Mungkin orang lain kerja ke luar negeri itu mungkin punya tujuan masing-masing ya, tapi kalau saya secara pribadi tujuannya hanya satu, cari duit buat bisa dapat uang bisa masuk sekolah untuk lanjut kuliah yang kayak gitu. Tapi waktu itu, sorry aku potong, tapi waktu itu kakak udah dapet panggilan atau passion untuk melayani? Belum ada saat itu. Oh masih belum? Belum. Rencananya mau kuliahnya itu kuliah guru. Oh gitu. Sempat kuliah juga, cuman nggak selesai karena memang kendala dana. Jadi saya juga berhenti. Kemudian saya datang ke Hong Kong untuk lanjut kerja supaya bisa dapat penghasilan. Kembalinya bisa lanjut kuliah yang kayak gitu. Nah, datang ke sini kan enak tuh, maksudnya apa? Siapa sih yang nggak enak kalau ke luar negeri terus dapat penghasilan, terus juga ya puji Tuhan saya juga dapat majikannya tuh yang bos saya itu pun baik gitu kan, jadi ya berasa nyaman gitu, jadi ya udah menikmati. Tapi memang saya nggak pernah lupa tujuan saya untuk bisa kembali sekolah jadi guru yang kayak gitu kan. Guru kan waktu itu kan kita mikirnya bisa masa depannya bisa terjamin lah istilahnya ya, guru lah yang paling dulu, yang paling ngetren tuh guru, dokter apa. Jadi saya pemilihnya guru. Habis itu datang setahun saya nggak pernah kenal gereja di sini. Setahun saya jalan sesuka saya lah kayak gitu. Setelah setahun baru dapat gereja yang kalau kita juga tahu Bapak Aris Ilu, misionaris di sini. Saya baru dapat gereja itu di Koswebe, pergi ke sana. Nah, pergi ke sana ya saya juga bukan anak yang nakal-nakal banget ya. Jadi ya apa, ya udah, daripada ngabisin waktu nggak guna di luar, ya saya selalu yang ambil waktu untuk pergi ke gereja, meskipun bukan hari Minggu saya liburnya, tetapi saya dapat pelayanan yang kayak gitu. Nah, dari situ singkat cerita, karena saya rajin pergi ke sana, juga ya memang panggilan Tuhan ada. Jadi lewat Bapak Ibu Aris, mereka tantang saya, ya sama, bukan nyamain sih, maunya 3 kali juga ditantang yang kayak gitu kan. Ini kayaknya jadi hamba Tuhan lain, kayaknya harus sekolah pendeta. Saya bilang, saya mau pulang, saya mau sekolah guru, bukan pendeta, kayak gitu. Terus ditantang lagi kan, saya bilang, aduh, enggak deh, bukan saya itu, saya bilang. Nah, akhirnya yang ketiga kalinya saya bilang ya udahlah, kalau memang
seperti itu yang memang ada perasaannya, maksudnya karya Roh Kudus itu yang kemarin kita bilang ya, bahwa dia terus menuntun kita, dia tahu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita gitu kan. Jadi tetap ada sedikit gitu, ya kamu kayaknya jadi pendeta yang kayak gitu, kamu jadi hamba Tuhan. Ya udah, saya bilang kalau memang kayak gitu, saya ada satu doa buat Tuhan. Saya bilang kalau memang Tuhan nyatakan ini, berarti saya siap masuk ke I3 Batu jadi hamba Tuhan yang kayak gitu. Jadi memang formulir saya semuanya itu saya urus di sini, medikal saya urus di sini, semuanya kirimkan ke I3. Jadi memang keputusan itu juga jadi sesuatu yang berat ya, karena memang kalau komitmen untuk sekolah iya, tapi saya komitmen juga nambah-nambah supaya yang namanya bisa bantu orang tua lah yang kayak gitu kan. Tapi tetap keputusan itu juga cukup berat supaya bisa, ya istilahnya saya nggak ada lagi saya bisa dapat penghasilan, tapi saya harus masuk dan harus mengeluarkan dana. Itu juga jadi pemikiran tersendiri buat saya. Tapi ya puji Tuhan, ketika Tuhan panggil, Tuhan juga yang jamin, Tuhan juga yang memperlengkapi semuanya lah yang kayak gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke I3, pembentukan di I3. Berarti dari apa yang disampaikan dari Kanando, dari Kak Ice, bahkan juga berdasarkan pengalaman aku juga, bahwa sebenarnya ya yang menumbuhkan panggilan dalam diri kita, ada beberapa orang pada akhirnya memiliki panggilan bukan karena dirinya sendiri yang langsung mau. Kadang butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk membuka pikiran kita bahwa oh ya sebenarnya itu di sini. Dan aku selalu percaya bahwa itu salah satu cara Tuhan untuk bisa tangkap kita masuk ke dalam pekerjaannya. Jadi aku pribadi sampai sekarang juga gitu ya, sampai sekarang juga kalau misalnya ada orang nih yang ngomong, kok aku pengen ya belajar Alkitab lebih lagi, oh ternyata belajar firman Tuhan tuh enak ya, aku langsung bilang, masuk aja STT, masuk aja sekolah teologi, karena aku bukan karena teologinya ya, bukan kita mendewakan sekolah teologinya, tapi percayalah di dalam situ tuh prosesnya juga ajaib. Ya, prosesnya juga ajaib. Ingat kan Kak Ice deh kayaknya, kalau Kanando belum terlalu itu waktu aku tingkat 1. Kayaknya Kak Ice yang tahu kan di balik lagu Tuhan Mengasihiku waktu itu, apa yang aku tulis itu kan kayak masa ini penganiayaan akhir zaman di situ. Waktu tingkat 1, tapi itu bener-bener yang kayak masuk ke situ dengan ketemu banyak orang dan lain-lain, banyak karakter, akhirnya karakter aku yang ditempa. Dan sekarang kalau dari aku pribadi, ya karena aku juga menemukan panggilan tuh dari orang lain yang memberikan visi itu ke aku sehingga aku bisa seperti ini. Kanando dan Kak Ike juga gitu. Tapi kalau dalam perjalanan aku kan ketemu nih tantangannya. Ketika aku memutuskan untuk masuk ke I3, oke lah, masuk sana, tantangan dari lingkungan orang-orang yang banyak gitu kan. Aku sempat mengalami bullying juga pada masa itu. Bukan itu sih, hanya oknum tertentu aja yang melakukan itu. Tapi akhirnya dari situ aku belajar apa? Untuk lebih kuat, walaupun ada orang yang mungkin rese gitu ya sama aku, tapi tetap belajar mengasihi, yang kayak gitu. Ya karena saudara kamar kan, mau nggak mau. Saudara kamarku dari tadi aku nggak ada yang nonton sih, aman. Ya, jadi ya tantangan tuh pasti ada. Tapi kalau dari Kak Ice kan tadi udah sempat disinggung sedikit masalah dana. Karena Kak Ice juga tujuan kerja untuk sekolah, dan ketika sekolah harus kerja, itu gimana Kak? Akhirnya kok bisa sampai selesai? Sharing dong. Ya, kalau itu tantangan ya. Kalau tantangan, Kanando juga siap sih. Tadi Kanando duluan, saya, terus sekarang saya baru Kanando. Jadi kalau masalah memang betul ketika kita masuk pasti ada tantangan, dan tantangan
bukan tantangan terberat juga sih, tapi memang itu tantangan yang cukup buat kita berpikir ulang, apa memang betul saya harus meneruskan. Saya sempat berpikir, saya bilang, aduh, lebih baik saya berhenti, saya lanjut ke ini lagi, ke luar negeri lagi, saya cari lagi, baru saya balik lagi. Saya sempat mikir yang kayak gitu. Dan pernah sudah di tingkat 2 ya. Tingkat 2 itu yang mau naik tingkat 2. Itu sampai nggak bisa tidur dari malam tuh nggak bisa tidur sampai jam 4. Itu mikir aja gimana caranya, karena saya tahu udah telat 3 bulan. udah nggak ini 3 bulan ya, udah nggak bisa bayar 3 bulan. Jadi mikir aja yang harus bagaimana, nanti kelanjutannya bagaimana. Dan ya mungkin nggak banyak yang tahu ya, kita berdua setanggal lahir ya, jadi sebulan setanggal lahir, makanya saya bilang twin, kembar beda tahun. Jadi sama-sama 4 Juni kita. Jadi kita lagi kode loh. Kanando inget ya 4 Juni, 4 Juni Kanando. Lusa. Sama. kebiasaan. Ada Kak Wemi. Hai. Kak Wemi, Juli. Nggak usah Juli lah. Nanti aku DM kakak ya. Apa yang kita mau bahas. Jadi saya juga suka nyiptain lagu, maksudnya lagu-lagu itu terngiang aja di telinga saya gitu, pikiran saya gitu. Jadi apa yang saya alami itu selalu yang saya pengennya dinyanyiin yang kayak gitu ya. Tapi ya beda lah kita berdua ya, Fani bisa mengekspresikan di luar, saya mengekspresikan di dalam kayak gitu kan. Jadi itu sampai pagi memang, tapi ya puji Tuhan buka jalan, maksudnya dari orang yang memang saya juga nggak sangka, yang sampai saat ini juga akhirnya juga sampai kami menikah, sampai selesai, tamat, itu pun kami baru melihat kembali bahwa, wah ternyata orangnya nggak jauh-jauh, yang kayak gitu, yang bisa bantu. Produk lokal juga. Udah nyampe ke Hongkong, dapatnya ya di sini-sini juga. Jadi ya, puji Tuhan, Tuhan siapkan sponsor buat saya yang bisa mendukung. Bahkan yang pas kita wisuda itu kan hamba Tuhan juga dipakai Tuhan untuk bisa mendukung banyak mahasiswa. Tetapi sampai pas saya wisuda itu yang pertama kali mereka bisa datang ke Batu Malang. Jadi itu sukacita banget lah, semuanya bisa spesial sekali lah kayak gitu kan. Jadi ya Tuhan siapkan untuk bisa melewati itu dengan baik, dan ya memang hanya itu yang jadi tantangan ketika kuliah, terlepas dari yang tugas-tugas atau kelasnya Ibrani, kelasnya Budora, hampir ngulang semua. Karena untung aku bukan kelasnya Budora. Waktu itu kelasku ganti-ganti dosen, ada kali 4 kali ganti dosen. Ya. Jadi kan yang ngulang Ibrani apa siapa? Cuma kami yang senasib. Sama. Ada paling kacau kelas Ibrani beneran. Beda tingkatannya. Tapi kalau Ibrani mah dia nolak saya. Ibrani saya nolak dia. Ajarkan saya. Kami satu kelas juga Ibrani. Kami iya, benar. Langsung tantangan. Ya, waktu jadi saya lanjutkan video. Inilah kesinambungan yang ada. Betul. Inilah. Nah, ini kalau saya dengan Pak Adi satu kelas dengan kelas bahasa Inggris. Iya. Nah, tahulah bahasa Inggris semua. Kanando. Tapi waktu aku prepare video ini ya, ini sedikit intermezzo, kita out of topics dulu. Waktu aku prepare, terus aku edit foto Kanando sama Kak Ice, aku tuh mikir kayak gini, mereka berdua ini nih jalannya dimuluskan sekali loh.
Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pada masa itu, Kak Nando PDKT sama Kak Ice, waktu itu aku juga lagi PDKT kan? Ya, Iya kan? ya. Bukan mau sebut orangnya, ini nih mau Iya, highlight iya, hubungannya iya. kalian, bukan hubungan Iya. aku. Hmm. Terus udah gitu, kita PDKT di masa waktu yang sama. Kak Nando PDKT sama Kak Ice, aku ada pun cem-ceman aku waktu itu kan. Terus Ya. lapor, sama-sama lapor. Cuma masalahnya kayak nggak dimuluskan gitu jalanku. Kenapa soal kayak gitu? Kak Nando sama Kak Ice waktu praktek antar semester hebatnya. Nggak tahu ya dosen-dosen tuh udah tahu belum sih kalian berdua tuh ada Udah tahu. gimana gitu loh. Jadi Udah, waktu udah pengumuman antar semester itu keluar, aku pribadi ya jujur aja ngerasa kayak nggak terima. Ini apa nih masa apa ini palsu aja masa di orang satu tempat tinggi gitu. Wah ini mah nggak bisa dibiarin gitu. Dan itu waktu itu aku juga terpisah, ya kan? Terus pokoknya banyak lah sebenarnya angkatan kita itu yang saling cem-ceman satu dengan yang lain. Tapi nggak tahu cuma Kak Nando sama Kak Ica yang dipermudahkan oleh Tuhan. Kita lapor bareng-bareng, kita diumumin bareng-bareng. Oh Tuhan, itu tuh apa ya? Itu bisa Bahkan sesi berikutnya kayaknya tadi. ini dulu juga sok-sok asik gitu kan ketua pemuritan Pal kan ini apa kan Nando kan si Bang Luis. Ya. Iya kan? Nah, pada so asik tuh. Ini Kak Luis tuh sama Desti yang kayak gitu kan. Terus PD sama siapa yang kayak gitu. Terus Krisman sama siapa, yang satu lagi tuh sama siapa, kayak gitu-gitu. Udah kayak so yes banget kan. Tapi akhirnya yang bertahan cuma Kak Nando sama Bang Luis. Terus kayak benar-benar dimudahkan banget selesai wisuda. Berapa hari ya? 3 hari ya, Kak? Ya. 3 hari ya? 3 hari. Lupa kan? 12 wisuda, 15 nikah. 12 wisuda. 11 ya? 11. Oh, 11 berarti 4 hari. Oh, 4 hari. 15. 4 hari loh. 4 hari sesudah wisuda menikah. Ketika menikah, dan ini waktu liturgika, oh my god, itu juga. Liturgika jadi penganten. Beneran jadi penganten gitu kan. Dan kita kemarin memang berusaha ya, entah berusaha atau apalah, membuat itu seperti waktu kita di kelas liturgika. Makanya kadang aku mikir kayak gini, emang bener ya yang dari Tuhan tuh kayaknya dimudahkan deh. Urusan jodoh juga termasuk kayak gitu. Mirip dengan liturgika, mobilnya Bang Bari. Betul. Yang make upin Kak Ice, aku ingat banget dulu juga aku sempat gangguin Kak Ice. Waktu itu ada salah satu dosen kita baru meninggal. Ya kan? 2 jam make up-nya. Terus aku bilang, Kak Ice, itu alat make up-nya itu bekas dipakai buat make upin ibu itu waktu itu. Kak Ice kayak udah mau nangis waktu itu. 2 jam make up-nya. Terus waktu itu, sama Kak Nando juga gitu, pernah aku kerjain waktu itu. Kak Nando inget gak sih? Kak Nando tuh, kita lagi di kantata depan. Itu kelasnya Opa Jogo, apa kelasnya Opa Ponsius, aku lupa. Tapi kita tuh di kelas depan. Iya kan? Kita di kelas depan. Udah yang kayak gitu tuh, kita tuh dulu zaman nulis-nulisin bangku pakai nama. Ingat gak sih? Aku tulisin namaku di bangkuku. Kak Nando juga iya tulis. Waktu itu Kak Ici kayaknya masih belum terlalu ini deh sama Kak Nando. Masih semester 1. Kak Nando tulis dong. Pal, yang kayak gitu. Tulis kan. Pal. Dia cari, itu masih. Dia cari kursinya kemana-mana. Padahal yang dudukin kursinya itu aku. Aku tutupin pakai jaket jadi nggak kelihatan. Kak Nando puter sampai dia emosi. Mana bangku saya? Padahal tuh aku yang dudukin, maaf ya Kak Nando ya. Tapi Tahu ya. Enggak sama itu. Dan dulu pokoknya kalau ngomong cerita tuh banyak lah dulu Kak Nando. Pas kapan tuh ya? Pokoknya nih Kak Nando masih baru-baru awal deh. Royal banget tukang jajanin di kantin. Pokoknya luar biasa dulu. Tapi puji Tuhan sekarang udah jadi bijak gitu kan. Karena akhirnya karena baik itu juga ya terlalu baik pun kita juga diajar sama Tuhan untuk jadi berhikmat, lebih bijak gitu. Tapi bener-bener nice banget sih ngelihat Kak Ice dulu dengan gaya ngambeknya. Kalau udah ngambek, Kak Ice kalau udah ngambek. Kamu Dia tarik nafas gitu ya. Dia tahan jangan nangis gitu. Barusan bilang nice ya. Kata nice itu ya. Ingat nggak kata nice itu? Ingat nggak nama nice itu?
Apa-apa? Nice. Nama Nice itu ingat nggak? Oh iya. Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Nggak tahu siapa yang ngasih. Aku aku nggak mau komen ah. Nggak mau komen. Ada Niel, Nama hai Niel. Tinggal masuk. Hello Niel, apa kabar? Sahabatku. Sahabatku. Sahabat. Aduh, sahabat. Sahabat. Halo sahabat. Tapi Kak Ice, Kak Dando dalam kan dalam masa pembentukan di tengah-tengah itu kan kalian berdua lapor pacaran. Oh, Ya iya. kan? Setiap pasangan pasti ada struggle-nya masing-masing lah, ada tantangannya masing-masing. Seberapa besar sih peranan satu dengan yang lain ketika kalian sama-sama ada di proses pembentukan? Apalagi kan dulu kita tuh menghadapi badai-badai yang bilang kita katanya di kelas pacaran terus, yang katanya kita di kelas duduk berdua terus. Ih, gila, gue masih inget banget itu. Oh my god, untung nggak kepahitan. Ingat doang, nggak pahit sih, nggak kepahitan, puji Tuhan. Ngapain kepahitan kan? Udah Kalau lepaskan misalnya bulan. jadi mungkin aku nggak apa-apa kepahitan, tapi kan ini aku juga nggak jadi ya udah nggak apa-apa. Aduh, Sama-sama jadi tahu. peranan Kak Ice untuk Kanando gimana dan peranan Kanando untuk Kak Ice itu gimana? Berarti ini saya duluan nih lagi. Iya, penjilat emang Nathaniel orang gila. Di kamu. Iya, tuh waktu Kanando masuk ke kantin tuh semua orang pada deket-deket sama Kanando. Niel orangnya temannya. Udah Kanando nggak usah dipuji lagi, dia nggak usah kawan. dipuji. Ya, saya lanjut ya. Kembali ke topik, istilahnya banyak, pengaruhnya sangat besar untuk saya, jujur. Pengaruhnya, kalau saya sekarang sebut identik Evangelis Ice sangat besar sekali dalam perubahannya saya. Jujur aja, selain pertama, perubahan itu adalah dari Tuhan. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga adalah Evangelis Ice. Yang ketiga, kalau saya bisa bilang, tadi yang sempat disebutkan oleh teman-teman pemuridannya saya, kami punya nama pemuridan The Slave. The Slave. Gila, gue masih apal. Masih ingat siapa ketua pemuritan, siapa anggota. Terus? Ada yang spesial istilahnya. Jadi, jadi ketua pemuridan lah yang membimbing saya. Jadi inilah yang punya begitu luar biasa adalah pengaruhnya dalam perubahan hidupnya saya selain Icervina. Memang dia sosok orang yang begitu luar biasa, sabar untuk saya. Saya awalnya orang yang tukang emosian, banyak yang nonton, jadi tahu lah saya dulu bagaimana tukang emosi paling tinggi. Sedikit di bawah emosi dan emosi. Tapi begitu dekat dengan dia, begitu ini lebih sabar lah, lebih beginilah. Jadi wah, begitu menurut saya luar biasa. Karena dalam pembentukan awal jujur, saya nilai terendah di kelas. Kalau semua tahu. Masa sih? Enggak, Ya. bukan Bang Nando, masih ada satu lagi. Sama. Bukan Bang Nando. Masa mau disebutin? Jangan dong. Tidak boleh, nanti kita DM aja. Jangan, nggak boleh. Tapi bukan Bang Nando. Oke. Bukan Bang Nando. Aku masih ingat saya bukan bilang, Bang Nando. ya, saya punya nilai rata-rata lah. Termasuk yang punya akademik yang rendah. Ya, jadi tingkat 1 itulah saya bilang, saya punya teman-teman sempat yang bilang niat mau pulang juga, ya niat mau pulang. Cuma teman-teman pemuridan dan dia yang bilang loh, cuma dia. Yang lain bilang jangan pulang. Dia datang Evangelis Ice bilang kepada saya, pulang aja, terserah kamu, kan bukan kamu yang Kenapa masuk. dia bilang itu? Iya, dia bilang itu kan belum terlalu dekat, jadi dia bilang pulang aja, kalau sudah dekat pastilah jalan. Jadi ketika bilang pulang, ada teman-teman The Slave ini datang, dia bilang kuatkan saya. Dan pertama kali saya datang ke ASDO itu awal Januari, 6 bulan jujur dalam pembentukan awal saya tidak terlalu terbentuk kerohaniannya, jujur aja. Karena ya masih masa adaptasi tadi. Jadi ketika saya pertama kali di awal
bulan Januari, saya tahu nilai saya rendah. Saya dipanggil dengan Ibu Maria Hani. Inilah seorang tua yang begitu luar biasa untuk saya. Jujur aja Ibu Maria Hani. Dia bilang, kamu jauh-jauh dari Papua. Itu kata-kata masih saya ingat. Kamu jauh-jauh dari Papua. Masa kau sia-siakan pendidikannya kamu? Orang tuamu sudah berlelih jerah. Maksudnya sudah begitu keras mencari uang untuk kamu, tapi kamu menyia-nyiakan itu. Jadi ya, saya ambil keputusan ya, oke lah. Saya akhirnya serius. Saya tahu saya punya nilai rendah Ibrani. Ibu saya punya mata kuliah Ibrani sama-sama dengan Evangelis Teacher. Evangelis Teacher termasuk tinggi lah. Kalau saya paling rendah. Ibrani Enggak itu paling rendah. Iya. Masih ada yang lebih rendah. Oke. Kelas Ibrani khusus karena kami terpisah kalau kelas Ibrani. Nah, jadi ketika saya masuk fase itu saya bilang begini di ASDO pertama kali. Kami bilang namanya ASDO, asrama doa, ada di asramanya kami Putra. Rogate. Namanya adalah Rogate. Tempat modus buat ngintip-ngintip. Kalau lagi olahraga, satu di atas, satu di bawah, lewat lirik. Pengalaman ya. Tapi kan bedanya nggak jadi. Kalian kan jadi, aku nggak jadi. Jadi ketika saya berdoa pertama kali saya bilang begini, dua hal yang saya bilang ke Tuhan. Kenapa orang bodoh kayak saya Tuhan panggil? Banyak orang pintar, banyak orang yang dulu saya gagap. Saya kan sempat bilang di kesaksian minggu kemarin saya orangnya gagap. Orang gagap seperti saya, orang bodoh seperti saya, kenapa Tuhan panggil? Banyak orang pintar di luar sana, kenapa bukan Tuhan panggil mereka jadi hamba Tuhan? Kenapa orang biasa-biasa seperti saya, kenapa Tuhan panggil? Yang pertama. Yang kedua, saya kayak nantang Tuhan. Tapi jangan kita semua seperti begini. Tapi itu menjadi kesaksian untuk saya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan panggil, nilai saya Ibrani, nilainya sekian. Saya nggak usah sebutkan. Dan saya mau nilai wisuda saya paling tinggi 3,3. Saya minta ke Tuhan, karena saya tahu saya punya IP itu yang awal tidak mungkin saya minta cum laude. Kan pembodohan bagi kita sendiri, dan itu tidak mungkin. Ya, saya minta standarnya, saya bilang 3,3. Jadi ketika perjalanan waktu, saya diingatkan Tuhan dengan satu ayat dan satu lagu. Satu ayat itu yang ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa juga bilang begini ke Tuhan, saya orang yang tidak pasif bicara. Hanya Tuhan datangkan Harun untuk dukung dia, untuk bantu dia, cara dia berbicara, untuk dukung dia punya pelayanan. Saya bilang, Tuhan datang, saya iklan janji Tuhan. Saya iklan firman Tuhan, ya dan amin. Saya cuma bilang, saya yakin Tuhan akan datangkan Harun itu untuk saya. Perjalanan Harun, tapi bukan Harun, puji Tuhan, satu Harun yang Tuhan tetapkan untuk saya sampai saat ini, ialah istri saya bilang sekarang. Jadi punya teman-teman juga yang dukung saya, yang saya bilang teman-teman kami punya waktu doa sama-sama dengan, ya kalau di kelas saya sama dengan Billy, sama dengan Asarudi, sama dengan sama dengan Sadrak, kami sempat doa bersama. Baru keluhan, yang ini kami punya waktu, akhirnya kami pemuridan buat satu doa sama-sama setiap hari Rabu pagi untuk doa sama-sama. Kalau bukan Rabu, Jumat. Kami punya doa bersama, saya dan bersama teman-teman pemuridan, jadi kami sharing. Disitulah penguatan itu ada. Hanya kami sharing masalah hati lah, masalah pendidikan lah. Waktu itu namaku disebut gak waktu di tengah-tengah sharing itu? Ada loh. Dukung doa loh, saya bilang saya lagi doakan yang Evangelis Ice. Yang satu juga, Bang Louis juga doakan. Saya dekat dengan Desti, saya dekat dengan Christine, dia bilang oke. Jadi baru satu lagi doakan, saya lagi dekat dengan ini. Satu lagi doakan, saya dekat dengan Fani. Sebutkan namanya nggak? Doa saya tidak. Kan nggak jadi, nggak usah disebut. Kalau jadi baru disebut. Ini kan nggak jadi. Jadi kami saling doakan. Disitulah satu perubahan yang besar terjadi, bukan hanya Ice, tetapi teman-teman ini. Selain itu ada teman saya juga di kelas satu angkatan misi. Dia selalu datang ke kamar. Namanya Nando Dongoran.
dia orang yang hebat menurut saya. Dia teman di saat suka dan duka. Jadi di saat saya down betul, dia datang. Lai, tetap semangat. Lai, tetap ini. Dia kasih hidup semangat. Saya bilang, di saat saya betul-betul ini sakit pun dia ada. Saya bilang, oh hebat sekali nih sosok teman satu ini. Lai satu ini. Saya tidak akan lupakan. Jadi, itulah kalau teman-teman, selain teman-teman Hupernikon, ada Nathaniel yang nonton juga bersama-sama, selalu juga dukung. Ayo, Pal, semangat, Pal. Nah, selalu Wah, datang. dia habis itu ngomong kayak gitu minta dijajanin dia. Dia bawa gorengan. Tidak, dia bawa gorengan ke kamar. Ini, Pal. Atau kita makan sama-sama. Dipuji, Nel. Dipuji. Jadi, inilah perjalanan yang ada sampai satu kali, ya saya bilang kita dapat satu mata kuliah liturgi. Oke. Itu ketika doa di semester 1, semester 3-nya memang jalan bentukan itu hebat lah. Hanya kenal lah dengan Ice. Saya ini yang awalnya tidak tahu cara buat makalah. Akhirnya dia kasih tuntunan cara buat makalah begini. Akhirnya di semester 4 atau semester 5 itu saya dapat nilai termasuk tinggi. 35 ke atas lah IP saya. Hampir 36. Semua dosen tercengang-cengang. Dia bilang, wih, hebat sekali. Saya cuma bilang, ya dia. Satu memang dia, tapi satu sisi lagi yang tadi bilang banyak orang yang ngerocos, istilahnya banyak bacot. Kalau orang kata bilang. Jadi istilahnya, dia bilang itu dikerjakan dengan Ice. Saya buktikan semester berikutnya, Ice belum selesai. Saya bilang, ini bukti kalau saya murni Tuhan bentuk dan ini memang jeripaya saya. Jadi itu tingkat 3 tuh lagi susah-susahnya loh kita. Ya nggak sih? Hebat loh bisa selesai duluan lebih daripada KIC. Karena biasanya tuh KIC yang biasa, yang pertama selesai di kelas itu ya. KIC, Kaelsa. Udah kayaknya cuma Regina. Udah kayaknya cuma itu doang yang gampang cepet selesai. Yang lain pada begadang tengah banget. Oh ya Hermen tuh. Aduh, gila ngerjainnya. Tapi ya kalau Yunani aku kalah lah. Ayolah. Yunani aku kalah memang. Jangan gitu. Sampai pegang nih, jangan. Sampai keluar apa? Tes terakhir itu aku keluar paling terakhir dan aku masih gemeteran loh. Oh iya itu yang kita Ibrani di sampai malam ya. Dari jam 4 selesainya jam 8 loh. Waktu tentamen kan itu. Kalau Ibrani aku masih ini, tapi Yunani itu. Yunani yang aku benar-benar gak konsen. Jadi itulah yang boleh Tuhan bentuk. Pengaruhnya sangat besar. Ya. Jujur pengaruh sangat besar. Sehingga perubahan itu terlihat dari semester 4 ke atas. Ya. Perubahan itu makin kelihatan. Nah, jadi akhirnya lapor yang cerita Fani bilang lapor di semester 5 sesuai harus standar kita lapor ya. Semester 5 di bawah itu kita kena. Jadi semester 5 itu memang sesuai lapor dan lapor sama-sama dengan Fani juga. Ya. Dengan Kak Elsa juga lapor sama-sama loh Kak Elsa. Tapi kan jadi. Iya. Kalau Bang Luis tuh barengan sama kita bukannya? Banyak kok yang barengan lapor. Bang tak jadi waktu itu kan. Bang beda ceweknya ya. sekarang. Tapi rame loh waktu itu. Itulah yang boleh. Selamat datang Mika. Hai Mika. Ini ketua angkatan ini. Ketua angkatan ya. Jadi inilah pembentukan yang Tuhan berikan untuk saya. Ya. Jujur aja selesai dari situ. Ketika saya dekat dengan dia, pengaruhnya sangat besar. Jujur, pengaruhnya sangat besar. Ya, tadi yang awalnya gampang jatuh, maksudnya gampang down. Begitu orang bilang ini langsung kayak begitu semangat, langsung kayak patah semangat kembali. Seperti saya mau main musik lah ya. Saya mau main musik begitu berusaha, Pal bisa, atau Nando bisa. Dulu bahasanya saya di kelas Pal. Jadi, itu bahasa akrab. Wah, ini yang manggil. Kok? Nakal bener ya? Kayaknya ya. Langsung down, langsung jatuh. Saya bilang, benar ya orang kayak saya bisa main musik, itu kan tidak mungkin.
Jadi patah semangat lagi. Kayaknya semester 5 itulah saya rasa terheran-heran ketika khotbah. Itulah perubahan yang menurut saya awal yang Tuhan buat. Benar. Ketika lapor dengan Ice, saya mau spesial untuk saya, jujur spesial itu. Saya dihadiri, saya punya ketua pemuridan, Bang Luis juga harus berdiri duduk di depan. Baru ada yang bawa kayak spanduk, Kak Krista dan teman-teman, pal semangat, jangan gugup. Mereka bawa spanduk, kayak saya mau main bola kan istilahnya, jadi mereka kayak supporter. Jadi khotbah dari awal sampai akhir lancar. Saya rasa, Betul. kok nggak gagap? Saya doa di kelas, gagap saya ditertawakan. Kalau teman-teman kelas itu tidak selesai saya doa. Benar. Tapi ketika saya khotbah, itu sudah kekhawatiran untuk semua teman-teman. Dia bisa nggak? Dia bisa nggak? Dia bisa nggak? Sebentar, kalau misalnya aku boleh potong ya, karena Iya. mengingat durasi kita akan Iya. habis dalam beberapa menit lagi. Kayaknya kita bakal buat lanjutan ini, karena ini kita baru bahas di satu part. Belum Iya. di seluruh partnya, dari mana perjalanannya Kak Ice, Kak Nando menikah, dan akhirnya bisa ke Hong Kong. Ini kita belum bahas ya, ini benar-benar masih dasar, karena kita bicara tentang panggilan, untuk mengetahui panggilan. Yang boleh aku simpulkan dari obrolan kita, yang pertama poin yang aku temukan, sekali lagi bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk menumbuhkan panggilan dalam kehidupan kita. Nah, Kalau kitanya nggak peka, Tuhan akan pakai orang lain untuk membuat kita jadi peka sama panggilan Tuhan. Dan Ya. kalau misalnya Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan udah tangkap kita untuk pekerjaannya, pasti Tuhan akan mampukan. Terlihat dari mana? Dari pengalaman Kak Ice, Kak Nando dengan semua pergumulannya. Kak Ice bergumul dengan dana, tapi Kak Nando waktu itu nggak terlalu bergumul tentang dana. Itu ya hebatnya Tuhan ya. Yang satu bergumul Ini untuk juga masalah salah satu sumber dana. Sumber dana. kok aku nggak ada sumber dana ya? Terus ada gitu, ada Tuhan ampuni. Enggak, bercanda dong ya, intermezzo. Terus sudah kayak gitu, ketika satu orang bergumul, kalau Kak Ice bergumul tentang dana ketika kuliah, Kak Nando bergumul dengan perkembangannya ya, maksudnya lebih kayak ke self improvement, meningkatkan diri yang kayak gitu. Akhirnya kan terpacu untuk membuat dirinya semakin baik dan semakin baik lagi gitu kan. Kalau aku juga pergumulannya beda, dimana pasti kakak-kakak juga tahu lah apa pergumulanku yang paling berat gitu kan. Tapi aku melihat gitu bahwa seberat apapun panggilan kita, kalau benar-benar Tuhan sertai, kita bisa lewatin loh. Yes. Karena aku pun melihatnya kayak gini, gak mungkin kita dalam menjalankan panggilan gak ada rasa kecewa. Pasti kecewa itu ada, marah, sebel, kayak tadi kan, kayak pengen pulang, gak mau lagi di kampus yang kayak gitu. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita ya, di tengah-tengah keputusasaannya kita, Tuhan tuh bisa berkarya, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa kuat dan mampukan. Sehingga kita bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin cara bertahan kita tuh beda. Kanando, Kak Ice bisa finishing well bersama-sama. Tapi aku nggak bisa finishing well sama kakak-kakak karena kita berbeda tempat gitu kan. Tapi aku melihat bahwa panggilan Tuhan tuh apa ya, sekalipun ada tantangan, kalau aku pribadi ya, kalau aku bisa ngomong, kalau aku mau kecewa sama Tuhan tuh bisa sekali. Tapi aku melihat bahwa aku melayani Tuhan itu tantangan, dan ini diuji bahwa aku masih mau berpegang teguh nggak sama panggilan aku. Jadi aku benar-benar bersyukur sama obrolan kita malam hari ini. Ya, terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Berkatnya dapat, nostalgianya dapat. Luar biasa. Nanti kita sambung lagi nih. Ada part ketiga. Kita akan buat lagi. Banyak yang menantikan. Amin. Supaya obrolan kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Supaya bisa ngerti ya bahwa panggilanku tadi, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menumbuhkan panggilan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau Tuhan udah panggil kita, pasti Tuhan mampukan. Karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang setia. Amin. Janjinya selalu Satu iya kata, dan boleh saya amin. bilang satu kata yang mungkin Fani pernah sampaikan, yang mungkin Fani lupa, dan itu masih kami bawa. Jangan pernah Aku yang bilang. Iya, jangan pernah cari puji. Untuk saya sih, nggak tahu Fani lupa atau enggak. Jangan pernah cari pujian dari manusia. Sebab penilaian manusia pasti saja berbeda-beda. Dan pasti kita punya kesalahan. Tapi kalau kita cari penilaian dari Tuhan, tidak akan sia-sia. Gitu Fani bilang. Itu pas Hermen, pas kita ribut-ribut, masih ingat? Yang udah lalu biasanya udah ribut-ribut.
tapi benar kita cari perkenanannya Tuhan. Karena kalau kita kejar perkenanannya manusia itu nggak akan pernah cukup, adanya kita malah jadi kayak penjilat. Kita bukan senangin hati Tuhan tapi senangin hati manusia, dan akhirnya hidup kita yang harusnya untuk Tuhan malah terdistract untuk hal-hal yang bukan Tuhan jadi tujuan utamanya. Oke, ini keren sekali. Oh my god, kita sambung lagi ya sesi ini nanti, karena aku tahu pergumulan Kak Ice Kanando juga ke Hong Kong seperti apa. Itu juga amazing banget. Karena sampai terakhir ya Kak Ice, ingat nggak sih sebelum kalian take off kita masih bicara malam-malam itu. Tuh, aduh, kalian luar biasa. Tuhan berkati selalu. Sampai bertemu di part. Nanti linknya nanti dibagikan. Soalnya jemaat yang belum gabung pasti bakalan mau join. Linknya bakalan. Ini aku bakal save videonya nanti, Kanando, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bakal di save, bakal di download, dan nanti masuk ke channel YouTube-nya Kanando. Itu pergumulan. Oke deh, udah tinggal 26 detik lagi. Selamat malam, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Semangat. Sampai bertemu di part ketiga, part kedua. Part 2 ya untuk pembahasan ini. Part 2. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Memberkati. Bye-bye.